Apakah ini yang dinamakan sial gegara dekat-dekat Roy Suryo CS atau kena karma gegara tudingan berjibun ke Pak Jokowi? Bitor Suryadi kena pecat. Waduh, aduh. Bakalan seru ini teman-teman. Politik saya, BP Taskin menggunakan 10% yang saya serahkan kepada negara. Bahwa saya harus diberhentikan. Ya sudah. Jadi BP Taskin menggunakan 10% itu. Jadi gimana nih teman-teman? Gimana? Apakah ini nasib sial yang dialami oleh Bitor Suryadi? Seperti yang kita tahu selama ini kan, sosok Bitor beragam tudingan, banyak sekali teman-teman, fitnahan yang ia alamatkan ke Pak Jokowi. Termasuk juga dia ini orang yang pertama kali yang mengangkat isu kalau ijazah Pak Jokowi itu dicetak di Pasar Pramuka Jakarta. saya ini mencari jalan sebenarnya kan, karena pertengkaran antara UGM sama Roy Suryo, Risman, Tifa dan kawan-kawan TPO itu kan kencang. Saya ikut ke UGM, ke Jogja, ke Solo, tidak menemukan jawaban itu, baik itu dari UGM maupun dari rumahnya Jokowi. Padahal kan tinggal menunjukkan aja. Tapi Jokowi kan menunjukkannya kepada 11 wartawan itu. Apakah ini yang dinamakan pahlawan kesiangan, teman-teman? Akibat sosok nimbrung, biar diwawancara sana-sini, diundang podcast sana-sini, ternyata langkah yang diambil oleh Bitor Suryadi ini malah ngerugiin diri sendiri. Coba kalau dia tidak ikut nimbrung di kasus, di polemik ijazah Pak Jokowi ini, pasti hidupnya adem-adem sampai sekarang. Nah, jadi karena itu nggak jelas pertengkaran, saya jadinya yakin bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan Risman mereka benar, karena mereka membandingkannya antara kertas tahun 85 dengan kertas yang mereka dapatkan dari si Andi Sandi itu ya, yang dia bilang dia bawa itu ke Jokowi, kata Jokowi, ya ini yang asli. Aduh. Teman-teman. Nasib Bitor Suryadi. Gimana menurut kalian? Kalian kasihan gak sih? Aduh, tiba-tiba saja dipecat, kena sial. Lagian sih kenapa dekat-dekat sama Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa. So jadi pahlawan. Jadinya kan ya dipecat. Saya keras sedikit ya Bang. Boleh. Yang namanya Pak Betor, kalau Anda itu jago, berpengalaman di dunia politik maupun pernah di DPR, paham tentang undang-undang, maka saya menantang Anda, kalau mau menguji undang-undang atau uji tentang ijazah Pak Joko Widodo, laporkan saja. Laporkan saja di pihak penegak hukum, bukan teriak-teriak, bukan cari panggung, bukan cari sensasi untuk kepentingan pribadi. Adik marah sekali kayaknya. Saya nantang dia. Karena dengan adanya narasinya itu membuat gaduh rakyat Indonesia, host. Rakyat hari ini tidak membicarakan tentang ijazah, tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana rakyat bisa makan. Undang-undang perampasan aset itu yang dibutuhkan masyarakat. PPRT itu yang perlu kita bahas bersama-sama. Waduh, bakalan seru. Ditantang, kena tantang Fritz Alor Boy. Kena serangan bertubi-tubi juga dari Fritz Alor Boy yang terlalu geram, terlalu gerah dengan apa yang dilakukan oleh Bitor Suryadi selama ini. Dengan beragam tudingan, fitnahan, narasi-narasi negatif. Berbagai serangan ia lemparkan, ia arahkan ke Pak Jokowi. Tapi mulai kena batunya teman-teman. Ini baru awal. Ini baru awal dia dipecat dari pekerjaannya. Belum tentu lagi ke depannya bakal berhadapan dengan hukum. Karena kan banyak informasi yang simpang siur yang disampaikan oleh Bitor Suryadi ini. Banyak. Kalau dimintai keterangan, pasti
pasti dia linglung mempertanggungjawabkan apa saja yang sudah pernah ia lemparkan, fitnahan apa saja, karena sudah terlalu banyak, teman-teman. Seorang Bitor yang bohong besar, nggak punya bukti, sama seperti Roy Suryo CS, ya kan, terus Rismon, Fadila dan sebagainya, tim TPUA, ya kan, tim tipu UGM, itu dipercayai. Jadi sebenarnya ini orang tipu menipu, ya kan, saling percaya. Sebenarnya masalah ini sebenarnya kalau menurut saya nih, tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi ini case close. Kenapa? Karena Roy Suryo yang tadinya mengatakan bahwa ijazah palsu itu, CS itu, dibikin oleh UGM, sekarang pasar pramuka. Ini lucunya orang-orang ini. Roy Suryo, Rismon, Rizal Fadila, dan siapa lagi orang-orang ini. Tidak konsisten. Awalnya kan menuding, seperti yang disampaikan oleh Sylvester Matutina. Tapi yang terbaru sekarang mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi sebenarnya dicetak di Pasar Pramuka Jakarta. Aduh. Ini tak ada habisnya. Kalau seperti ini terus, bisa-bisa banyak isu-isu, bisa banyak tudingan-tudingan mereka munculkan. Sehabis ini lagi entah di mana mereka tuding ijazah Jokowi itu dipalsukan di mana. Sudah saatnya Pak polisi bekerja lebih gercep lagi menyelidiki kasus ini. Ini sangat lucu, ya kan? Mereka ini akhirnya sekarang percaya bahwa dipalsukan di Pasar Pramuka. Tadinya UGM. Ya makanya mereka bikin tim tipu UGM, menggeruduk UGM, dan sebagainya. Makanya sebenarnya ini orang yang waras, ya kan? Kita yang waras nih, ya kan, tahu bahwa akhirnya ini tukang tipu dan tukang tipu ini saling percaya. Baik, sampai situ. Ada terus kalian terus ada kelompok-kelompok juga, ada sebagian kecil masyarakat yang percaya dengan omongan, dengan tudingan, dengan narasi yang disampaikan oleh kelompok orang-orang ini, seperti Roy Suryo, Rismon. Aduh, atas dasar apa, teman-teman? Toh tudingan mereka saja gonta-ganti sana sini. Bahan mereka saja bergeser dari tudingan A, tudingan B, tudingan C, dan berikutnya. Istilahnya kalau terbantahkan tudingan A, maka bergeser ke tudingan B, ke C, dan seterusnya, teman-teman. Ini mereka ini, segala tudingan mereka ini tidak konsisten. Banyak sekali sudah mereka sediakan bahan-bahan untuk nyerang, untuk menuding, untuk fitnah Pak Jokowi. Punya bukti dari Mas Eko Sulistyo, ya. Lu minta buktinya mana? Dia nggak punya. Hah? Lu minta buktinya mana? Dia nggak punya. Ini cuplikan meskipun cukup pendek, tetapi sangat-sangat sangat menohok sekali, teman-teman. Diminta bukti berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bitor Suryadi, dia dengan gamblang mengatakan dia nggak punya bukti. Lalu tudingan-tudingan, narasi-narasi yang selama ini disampaikan oleh beliau ini, sumbernya dari mana? Dasarnya apa, teman-teman? Jangan-jangan cuma karangan semata dari sosok Bitor Suryadi yang terkini kena sial, dipecat. Ada saya sarankan sih bagi orang-orang yang sudah terlanjur percaya dengan pernyataan Bitor Suryadi ini, cepatlah sadar. Mulai membuka sesuatu yang pasti dia tahu dari awal, tapi dia cicil. Dan kita tahu watak Bitor itu nggak ada matinya, nggak ada takutnya. Dia pernah jadi Rocky Gerung. Teman-teman, muncul Rocky Gerung membela Bitor Suryadi yang ternyata kena sial, dipecat dari pekerjaannya akibat dekat-dekat dengan Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan yang lainnya, akibat nimbrung
di masalah ijazah Pak Jokowi ini. Rocky Gerung datang juga membela pimpinan KSP di bawah Pak Ruhut atau Pak Muldoko itu. Jadi dia ada di dalam pusat kekuasaan Jokowi. Dia anggota PDIP, aktivis. Saya kenal dari 98 bahkan sebelum itu tuh. Jadi semua hal akhirnya jadi semacam permainan tukar tambah politik. Vitor membuka jejak genealogi jasa Jokowi yang dicetak di Jalan Pramuka. Dia berupaya untuk meyakinkan para aktivis supaya hati-hati dengan kekuasaan. Akhirnya dia kena damprat dari kekuasaan. Kan Vitor naik ketika Jokowi berkuasa, sekarang dia diturunkan atau dipaksa turun sebagai penasehat ahli lembaga yang dipimpin Budiman Sujatmiko dan Iwan Sumulya, dua-duanya aktivis itu. Sebenarnya intinya yang kena Vitor Suryadi ini adalah sial. Itu aja. Lebih simpel. Sial gegara dekat-dekat sama Roy Suryo CS. Bukan malah yang lain-lain. Seperti yang dinarasikan. Seperti pembelaan yang disampaikan oleh Bung Rocky ini. Enggak seperti itu, teman-teman. Aduh. Gimana? Gimana menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini? Mengenai Vitor Suryadi yang kena sial, teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.